Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Halo teman-teman semua. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Fidora, dan di sini saya akan menunjukkan pencemaran air di Wiralaga. Ikutin saya terus ya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau maupun rasa, sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan. Misalnya itu zat energi atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat itu bisa ke dalam tanah ataupun ke danau, sungai muara ataupun lautan, dan titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk sistem menurut sumbernya. Pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer dan ada yang namanya hujan asam. Dan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering digunakan antara lain adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih dari tiga limbah tersebut. Jadi beberapa contoh berikut. Yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas. Paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap, sehingga ini disebut dengan limbah organik. Yang lainnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam balerang dan bau yang menyengat. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri. Ada limbah rumah tangga, namanya juga limbah rumah tangga. Biasanya pasti dari kegiatan rumahan seperti rumah tangga, pasar, pengkantoran, rumah makan, ataupun sisa-sisa puing bangunan. Misalnya limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik dan anorganik ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga ini limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu enggak menyumbang limbah loh. Ya, sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dari bahan kimia, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama, namun namanya berbahan dasar dari obat-obatan. Pasti ada efek samping untuk kesehatan kamu. Tahu nggak efek samping dari terfavoritnya insektisida?
Yang berlebihan bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu disebut kesehatan pasti. Ada dampak yang lain dan kita perlu tahu dampak dari pencemaran air polusi. Air yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya.